semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, di video aku hari ini, aku akan ngebahas sebuah film yang lagi booming banget dibicarain sama orang-orang. Namanya Squid Game. Film ini menceritakan tentang ratusan orang yang terlilit hutang dan mereka harus memainkan sebuah permainan untuk mendapatkan uang. Kira-kira apakah mereka berhasil? Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan dengan masa lalu seorang anak kecil yang bermain dengan teman-temannya. Nah, dia sedang bermain permainan cumi-cumi. Dan nampaknya anak ini berhasil memenangkan pertandingan. Scene beralih ke puluhan tahun setelahnya. Di sini kita mulai mengenal sosok seorang pria bernama Gi-hun. Nah, Gi-hun ini adalah orang yang sangat suka berjudi dan dia punya utang di mana-mana. Walaupun Gi-hun memiliki utang yang sangat banyak, namun tetap saja dia sangat suka mencuri uang milik ibunya hanya untuk berjudi kuda. Nah, satu hari waktu Gi-hun lagi bermain, dia berhasil memenangkan judi tersebut dan dia mendapatkan uang 4 juta won. Gi-hun langsung menelpon anaknya karena pada saat itu anaknya lagi ulang tahun dan dia bilang dia bakalan ngasih apapun yang anaknya mau. Tapi di tengah percakapan dia sama anaknya, Gi-hun tuh ngeliat ada rentenir yang mau nyamperin dia, jadinya dia tuh kabur. Tapi ternyata Gi-hun ditangkap dong dan dia tuh ditagih utangnya sebesar 600 jutaan. Lalu Gi-hun bilang dia punya uang, tapi pas dia rogo-rogo kok uangnya nggak ada ya. Lalu tiba-tiba dia keinget kalau tadi dia sempat nggak sengaja nabrak cewek dan kayaknya uang itu diambil deh sama tuh cewek. Ya udah deh, Gi-hun disuruh buat tanda tanganin surat penyerahan organ. Nah, jika sampai bulan depan Gi-hun nggak bisa bayar utangnya yang ratusan juta itu, maka dia harus menyerahkan organnya. Di malam harinya, Gi-hun pergi buat main capit boneka, soalnya dia mau ambil kado untuk anaknya kan. Tapi Gi-hun gagal mulu. Nah, pada saat itu ada seorang anak laki-laki yang ngeliat dia kayak gagal frustrasi gitu kan, akhirnya dibantuin dan mereka pun berhasil. Gi-hun langsung pergi ketemu sama anaknya dan di sana anaknya cerita kalau dia tuh makan steak sama ayah tirinya. Gi-hun jadi sedih kan, dia kayak sebagai ayah kandung ngerasa nggak berguna gitu. Nggak lama setelahnya Gi-hun langsung ngasih kado ke anaknya dan pas dibuka ternyata isinya pistol dong. Aduh, bener-bener malu banget. Lalu pas anaknya nyoba buat mencet, ternyata pistol itu adalah korek api, jadi langsung disimpenin deh sama si Gi-hun. Abis makan, dia anterin anaknya pulang, tapi dia langsung diomelin sama mantan istrinya gara-gara telat 10 menit. Udah diomelin, Gi-hun ketinggalan kereta pula. Aduh, bener-bener kasihan banget sih nasib dia. Gi-hun pun duduk, dan tiba-tiba dia disamperin sama seorang pria. Lalu pria ini ngajakin dia buat main permainan, dan jika dia berhasil memenangkan permainan tersebut, dia akan dikasih 100.000 won. Mereka main kan, tapi pas main Gi-hun kalah mulu, dan karena dia kalah, hukumannya dia harus digampar. Nggak mau nyerah, Gi-hun ngajakin buat main lagi dan akhirnya setelah berkali-kali digampar dia berhasil dapat deh tuh duit 100.000 won. Nggak lama setelahnya Gi-hun dikasih tawaran kalau misalnya dia kepengen dapetin uang lebih banyak lagi, dia bisa menghubungi nomor tersebut untuk memainkan permainan. Gi-hun langsung pulang dan gak lupa dia beli ikan untuk makan sama ibunya. Nah, waktu lagi asik makan, ibunya Gi-hun ngasih tahu kalau anaknya dia bakalan pindah ke Amerika tahun depan, soalnya ayah tiri dia dapat pekerjaan gitu di sana. Lalu ibunya Gi-hun bilang kalau Gi-hun harus bisa mendapatkan hak asuh anaknya, soalnya anaknya kan masih kecil nih. Kalau dia tinggal di Amerika, anaknya bisa lupa sama dia. Sebelum tidur, Gi-hun berpikir dia harus gimana, soalnya dia juga nggak mau kehilangan anaknya kan. Akhirnya dia coba deh buat nelpon nomor yang diberikan sama pria tadi. Mana tahu dia berhasil menang dan bisa dapat uang. Setelah nelpon, Gi-hun dijemput nih, dan pas dia masuk ke dalam mobil, dia bingung kok orang-orang pada tidur ya. Nggak lama setelahnya muncul asap dari dalam mobil dan Gi-hun pun tertidur. Pas bangun, Gi-hun udah ada di dalam ruangan dan di sana ada banyak banget orang juga. Dan di tempat lain ada tip berbaju merah yang lagi mantau mereka. Terus ada atasannya juga nih yang pakai topeng warna hitam, namanya frontman. Nah, di tempat Gi-hun dia ngeliat ada seorang kakek-kakek. Dia kaget dong, ternyata orang tua pun ikut main game beginian. Waktu Gi-hun lagi ngobrol dengan si kakek, dia ngeliat ada seorang gadis dan juga laki-laki yang lagi berantem. Dan waktu dia nyelidikin gitu, ternyata gadis tersebut adalah orang yang telah mencuri uang dia. Gi-hun langsung nyamperin buat nagih uang dia, tapi tiba-tiba dia ditegur
ditegur sama preman ini, dan karena Gi-hun gak terima, dia teriak-teriak lah. Dia bilang, aduh di tempat ini ada preman dan juga pecopet. Gak lama setelahnya datang pasukan berjubah merah dan mereka semua disuruh baris. Lalu mereka dikasih tahu nih, mereka akan memainkan sebuah permainan selama 6 hari. Dan kalau mereka menang, mereka akan mendapatkan hadiah uang yang sangat besar. Lalu ada satu orang bernama Seung-woo yang gak terima sama pernyataan mereka, dan identitas dia langsung dibongkar dong kalau Seung-woo ini punya utang 600 juta. Identitas peserta lain juga dibongkar. Aduh malu banget sih ini. Gi-hun nanya berapa banyak uang yang akan mereka dapatkan, tapi nggak dikasih tahu. Dia malah kayak ditunjukin sebuah bola besar dan katanya uangnya akan ditampung di situ. Setelahnya orang-orang pun langsung berbaris untuk tanda tangan kontrak kerja. Abis tanda tangan, mereka semua disuruh buat foto. Kemudian mereka dibawa ke sebuah lapangan dan Gi-hun nyamperin Seung-woo. Ternyata Seung-woo adalah sahabat masa kecil Gi-hun. Gi-hun bingung kenapa Seung-woo bisa punya hutang, soalnya Seung-woo ini lulus dari universitas ternama dan kebanggaan di kota mereka gitu. Namun pertanyaan Gi-hun tidak dijawab oleh Seung-woo. Lalu mereka ngeliat kayak ada patung boneka yang besar banget. Tiba-tiba ada suara dari speaker dan mereka dikasih tahu kalau permainan pertama adalah lampu hijau dan lampu merah. Dimana pada saat lampu hijau mereka boleh jalan dan pas lampu merah mereka nggak boleh bergerak sama sekali. Permainan dimulai, mereka udah bersiap nih, lampu hijau mereka jalan. Tapi pas lampu merah kan berhenti. Ada seorang pria yang badannya goyang-goyang gitu. Dan tiba-tiba dia langsung jatuh. Permainan kembali berlanjut. Temennya ngeliat kok nih orang gak bangun-bangun ya. Ternyata dia ditembak. Temennya auto kaget. Jadi dia bergerak kan. Dan dia ditembak juga dong. Darahnya muncrat ke orang yang di belakang. Dan karena itu keadaan langsung mendadak ricuh. Alhasil banyak banget orang yang ditembak. Soalnya kan mereka bergerak. Orang-orang yang tersisa disuruh buat ngelanjutin permainan. Dan kakek ini bener-bener pede abis sih. Di saat orang-orang pada mematung, dia sendiri yang jalan. Dan akhirnya orang-orang mulai mengikuti si kakek daripada mereka is dead kan. Gi-hyun masih ketakutan nih dengan apa yang terjadi di depan mata dia. Semua bilang lah, lu bisa is dead kalau cuma diem doang. Akhirnya Gi-hun berdiri dan mulai mengikuti permainan. Waktu tinggal 1 menit lagi dan semua orang berusaha untuk sampai ke garis finish walaupun ada juga yang tertembak. Nah, beberapa orang telah berhasil sampai ke garis finish tapi Gi-hun belum. Dan waktu dia mau coba lari, dia tuh kayak kesandung gitu loh. Untungnya ada seorang laki-laki bernama Ali yang nahan tubuh dia, jadi dia nggak jatuh. Dan mereka berdua berhasil sampai. Orang-orang yang tersisa mau nggak mau pada ditembakin. Squid Game episode 1 selesai. Episode 2 dibuka dengan memperlihatkan para panitia sedang memasukkan mayat peserta yang gagal di permainan 1. Di tempat lain, Gi-hyun masih merenung nih, dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Seung-woo dan juga Ali karena telah menyelamatkan hidupnya. Gak lama setelahnya, pasukan berbaju merah datang dan diumumin berapa banyak orang sih yang tereliminasi. Tiba-tiba, wanita ini mendadak ngerengek. Dia bilang tolong keluarin dia dari tempat ini dan dia bakal lunasin utangnya. Dan banyak yang ikutan juga, saya takut kan, tapi bisa-bisanya si orang merah ini bilang kalau mereka nggak menyakiti siapapun dan para peserta dilarang untuk berhenti. Lalu semua bilang perasaan di kontrak ada tulisannya deh kalau pemain boleh berhenti jika mayoritas setuju. Akhirnya mereka disuruh buat voting, tapi sebelum voting mereka dikasih tahu uang yang mereka dapatin berapa banyak. Lalu mereka ngeliat ada banyak banget uang yang keluar dan ternyata uang itu udah terkumpul 25 miliar. Lalu mereka dikasih tahu kalau seandainya mereka berhenti, uang tersebut akan disumbangin ke peserta yang udah meninggal. Voting pun dimulai dan Gi-hyun disuruh buat maju duluan soalnya dari urutan terakhir. Gi-hyun memencet tombol silang yang artinya dia tidak akan lanjut bermain. Persaingan sengit nih soalnya ada yang mau lanjut, ada yang enggak. Skornya imbang nih sama-sama 100 dan penentunya si kakek. Untungnya si kakek milih silang jadi pada girang deh tuh soalnya nggak jadi main kan. Scene beralih dan kita ngeliat Seung-woo yang lagi natap HP-nya. Di handphone dia terdapat banyak banget tagihan pinjaman gitu. Kebetulan dia ketemu sama Ali. Dia bertanya lah, lu mau kemana? Ali bilang dia mau pulang jalan kaki, tapi karena jaraknya jauh banget, Seung-woo nggak tega dan akhirnya dia kasih uang buat Ali naik bus. Keesokan harinya, Gi-hun nyamperin kantor polisi buat ceritain kejadian dia, tapi polisi malah nggak percaya dan dia diketawain. Karena kesel ucapan yang nggak dipercaya, Gi-hun keluarin kartu nama yang ada nomor teleponnya. Cuman waktu polisi ini nelpon, ternyata nomornya tuh udah ganti dan malah salah sambung. Gi-hun langsung diusir karena dianggap bikin keonaran. Nah, di saat yang bersamaan, ada seorang detektif bernama Ju-oh yang nanya kenapa sih tuh orang. Dan detektif ini nggak sengaja ngeliat kartu nama tersebut. Di sisi lain, Gi-hun kan kembali ke rumah nih, tapi dia bingung ibunya kemana, kok dipanggil-panggil nggak ada jawaban.
Gi-hun keluar buat cari ibunya dan dia ketemu sama Seung-woo. Lalu Seung-woo cerita, dia bilang dia nggak berani ketemu sama ibunya soalnya kan dia punya hutang yang banyak dan dia juga pakai toko ibunya gitu loh buat jaminan. Gi-hun shock lagi nih dan tiba-tiba dia dapat telepon dari rumah sakit. Ternyata ibunya Gi-hun masuk rumah sakit gara-gara ada penyakit diabetes dan dia harus dilakukan operasi. Soalnya kaki dia tuh kayak terluka gitu loh. Gi-hun marah sama ibunya gara-gara ibunya nggak mau ngasih tahu tentang penyakit tersebut. Tapi Gi-hun malah balik diomelin. Katanya kalau dia ngasih tahu pun belum tentu Gi-hun bisa bayar biaya pengobatan. Di sisi lain, detektif Ju-ho pergi ke sebuah kos-kosan dan kayaknya itu kos-kosan kakaknya. Ju-ho mendatangi tempat tersebut gara-gara kakaknya tuh nggak pulang-pulang. Nah, di dalam kamar, Ju-ho ketemu sebuah kotak dan waktu dia buka, isinya kayak kartu nama yang persis kayak si Gi-hun kasih. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sosok seorang gadis bernama Sebyok, gadis yang berantem sama preman kemarin. Nah, Sebyok ini kabur sama adiknya dari Korea Utara, cuman mamanya tuh ketangkep, jadi dia harus cari uang buat nyelamatin ibunya untuk kabur. Di saat yang bersamaan, Ju-ho pergi ke tempat polisi dan dia nanyain alamatnya Ji-hun. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan dengan sosok Ali yang pergi ke tempat kerjanya buat minta gaji yang sudah 6 bulan gak dibayar sama bosnya. Dan karena dia kesel, dia langsung ambil deh tuh uangnya. Di malam hari, Seung-woo nelpon ibunya dan dia bilang dia lagi dinas di Amerika, jadinya dia gak bisa pulang ke Korea. Tapi di saat yang bersamaan juga, ibunya Seung-woo didatengin sama pihak kepolisian. Dan akhirnya ketahuan deh sama ibunya kalau Seung-woo punya hutang. Seung-woo yang frustasi memilih buat berendam. Tiba-tiba Seung-woo ngedengar ada suara bel. Dia coba buat nanya, tapi nggak ada jawaban kan, dan malah muncul kartu nama gitu, yang isinya ajakan buat bermain lagi. Di sisi lain, Ali juga bersiap buat pergi, dan dia nyuruh istri dan anaknya buat kembali pulang ke Pakistan. Sementara itu, Gi-hun tengah meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta won untuk biaya operasi ibunya, tapi nggak dikasih gara-gara usaha temennya pun lagi sepi. Karena stres, Gi-hun pergi buat minum dan tiba-tiba dia ketemu sama kakek yang ada di permainan kemarin. Mereka berbincang dan kakek ini bilang kayaknya dia bakal balik lagi buat main, soalnya dia tuh ada penyakit kanker otak dan hidup dia nggak lama lagi, jadi mendingan dia pergi deh buat main. Di sisi lain, kita diperlihatkan nih sama sosok preman yang bernama Doksu. Dia ngasih tau temennya tentang permainan yang dia ikutin. Dan dia juga ngajakin temennya buat kerjasama untuk menghancurkan para panitia. Tapi ternyata temennya ini jahat. Jadi si Doksu ini kan punya utang nih sama atasan kelas kakap. Dan temennya tuh ngaduin tentang keberadaan Doksu. Dan karena kesal, Doksu menghabisi temannya. Keesokan harinya, Gi-hun mencoba buat minjem uang sama istrinya. Tapi nggak dikasih, gara-gara istrinya juga nggak ada uang kan. Mereka berdebat gitu, dan ketahuan lah sama suaminya. Karena malu, Gi-hun langsung buru-buru keluar. Tapi Gi-hun diikuti nih sama suami dari mantan istrinya. Dan ternyata dia tuh mau dikasih uang 2 juta won. Dengan syarat, Gi-hun gak boleh lagi ketemu sama keluarganya. Jelas aja lah, Gi-hun gak mau, enak aja lu. Gi-hun mutusin buat pulang ke rumah. Tapi ternyata dia ditungguin sama detektif Ju-oh. Detektif ini menanyakan tentang permainan yang Gi-hun ikutin. Cuman Gi-hun bilang dia cuman ngarang aja. Pernyataan Ji-hyun ditepis sama detektif. Dan detektif ini bilang kalau kakaknya juga punya kartu nama yang sama, jadi dia bener-bener minta tolong. Tapi Ji-hyun gak nanggepin karena dia juga lagi stres kan, ngapain juga dia ngurusin hidup orang. Nah, waktu Ji-hyun mau masuk ke dalam rumah, dia ngeliat kartu nama itu lagi dan ternyata dia kayak diajakin buat main permainan itu. Akhirnya dia dan teman-teman yang lain memutuskan untuk kembali bermain dan mereka masuk ke dalam mobil. Nah, tanpa Ji-hyun sadarin, ada detektif Ju-oh yang ngeliat dari belakang dan mengikuti dia. Episode 2 pun selesai.